Dime tu verdad, no olvides que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Akhlak Tasawuf. Saya Kamilia Nisa. Saya Lisia Permata. Saya Hanif Hairunisa. Saya Syahidah Mobilasani. Saya Laila Fitria. Saya udah Talasani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memenuhi tugas UAS Akhlak Tasawuf, yaitu membahas salah satu materi dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu mengenai tarekat Qadariyah. Penasaran? Mari dibahas. Mari kita bahas. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian tarekat Qadariyah. Secara etimologi, kata tarekat berasal dari bahasa Arab tariqah yang berarti jalan atau metode. Sementara itu, Qadariyah diambil dari nama pendirinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini, seorang ulama besar dan sufi dari Baghdad yang sangat dihormati dalam dunia Islam. Tarekat Qadariyah adalah salah satu tarekat jalan spiritual dalam tradisi tasawuf Islam yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui pengamalan zikir, berdoa, dan bimbingan seorang mursyid, guru spiritual. Tarekat Qadariyah berfokus pada pemurnian jiwa dan penguatan hubungan dengan Allah melalui disiplin spiritual yang ketat. Beberapa ciri khasnya, yang pertama, zikir dan wirid. Kedua, kepatuhan kepada syariat. Ketiga, pendidikan rohani. Keempat, keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Kelima, mengembangkan kasih sayang dan toleransi. Sejarah Tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah adalah salah satu tarekat sufi terbesar dan tertua yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar yang lahir di Jilan, Persia, yang sekarang adalah negara Iran. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Melalui ajaran dan karismanya, Abdul Qadir Al-Jailani berhasil mengembangkan tarekat Qadariyah dan menyebarkannya ke berbagai dunia Islam. Asal-usul nama Qadariyah sendiri berasal dari kata qadar yang berarti kekuasaan atau kehendak. Tarekat ini dinamakan demikian karena para pengikutnya meyakini bahwa segala sesuatu terjadi itu atas kehendaknya Allah. Nama Qadariyah juga diambil dari gelar keulamaan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Al-Qadir. Gelar ini merujuk pada sifat Allah yang Maha Kuasa. Para pengikutnya meyakini bahwa dengan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka akan semakin dekat dengan Allah dan memperoleh berbagai keberkahan. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal juga sebagai Sultanul Aulia atau pemimpin para wali. Beliau adalah ulama, ahli fikih, hadis, dan tasawuf. Tarekat Qadariyah mulai berkembang di Baghdad pada abad ke-12 Masehi, dan setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tarekat yang didirikannya terus berkembang dan menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam. Tarekat Qadariyah memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan nilai-nilai kesucian. Para ulama dan sufi yang berafiliasi dengan tarekat ini banyak menghasilkan karya-karya tulis yang sangat berharga bagi perkembangan Islam dan pengetahuan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dan ajaran tarekat Qadariyah. Prinsip dan ajaran tarekat Qadariyah mengacu pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan ajaran dan amalan tarekat ini. Berikut ini adalah prinsip dan ajaran utama tarekat Qadariyah. Yang pertama, tauhid sebagai fondasi utama. Tauhid murni adalah inti dari ajaran tarekat Qadariyah. Prinsip ini menekankan pengesaan Allah sebagai sumber segala sesuatu dan menolak segala bentuk kemusyrikan. Yang kedua, kepatuhan kepada syariat. Amalan tarekat ini harus didasarkan kepada syariat Islam yang benar.
yaitu menjalankan rukun Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, kesucian hati, bisa disebut juga dengan tazkiyatun nufus. Prinsip ini bertujuan untuk membersihkan hati dari penyakit batin seperti sombong, iri, dengki, dan cinta dunia yang sangat berlebihan, sehingga hati menjadi bersih dan dekat dengan Allah. Yang keempat, zikir. Tarekat Qadariyah menjadikan zikir sebagai amalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dilakukan secara konsisten, baik secara individu maupun berjamaah. Yang kelima, tawakal dan qanaah. Tarekat ini mengajarkan berserah diri kepada Allah atau yang disebut dengan tawakal. Setelah melakukan usaha semaksimal mungkin dan menerima dengan lapang dada apapun hasil yang diberikan olehnya. Qanaah adalah sikap puas dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik sedikit maupun banyak. Yang keenam, pengenalan diri, bisa disebut juga dengan mujahadah. Mengharuskan pengikut untuk terus melatih diri dalam beribadah, mengendalikan bahwa nafsu dan menjaga konsistensi dalam ibadah. Yang ketujuh, cinta kepada Allah dan Rasulullah, menjadikan cinta kepada Allah sebagai tujuan utama kehidupan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan. Yang kedelapan, kasih sayang kepada sesama. Jadi mengajarkan pentingnya mencintai sesama manusia dari seluruh ciptaan Allah. Membantu orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, adalah bentuk implementasi dari akhlak yang diajarkan. Tarekat Qadariyah adalah salah satu tarekat yang memiliki ajaran dan amalan tertentu yang berfokus pada pembentukan hubungan yang lebih dekat dengan Allah melalui zikir, mujahadah, dan amal ibadah. Berikut ini beberapa zikir dan amalan utama dalam tarekat Qadariyah. Yang pertama, zikir utama, zikir la ilaha illallah. Zikir ini menjadi inti sebagai ajaran tarekat Qadariyah. Mereka sangat menekankan zikir tauhid ini karena sebagai cara untuk mengingat Allah dan mensucikan hati. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Selain zikir tauhid, mereka juga sering mengamalkan zikir ini yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bersandar. Zikir dengan jumlah tertentu. Dalam tarekat Qadariyah ini ada penetapan jumlah tertentu dalam mengamalkan zikir. Misalnya 1000 kali zikir la ilaha illallah dalam sehari. Yang kedua ada sholat dan ibadah lainnya, sholat sunnah. Dalam tarekat Qadariyah ini sangat dianjurkan untuk sholat sunnah, baik yang fardu maupun yang sunnah rawatib. Sholat malam, sholat tahajud juga menjadi amalan yang sering dilakukan oleh pengikut tarekat Qadariyah ini, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga ada muraqabah. Muraqabah adalah salah satu latihan yang diajarkan dalam tarekat Qadariyah ini, di mana para murid duduk dalam keheningan dan fokus pada pengamatan diri kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian batin dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Yang keempat ada baiat atau janji setia kepada guru tarekat. Seperti dalam kebanyakan tarekat, pengikut tarekat Qadariyah ini juga harus melakukan baiat kepada guru atau mursyid. Baiat ini sebagai tanda kesetiaan dan komitmen untuk mengikuti ajaran serta tuntunan guru. Yang kelima, membaca dan mengamalkan kitab-kitab tarekat. Ada kitab-kitab khusus yang diajarkan oleh guru-guru tarekat yang mencakup ilmu tasawuf, zikir, dan penuntun untuk mencapai kesucian hati serta dekat dengan Allah. Yang keenam ada berbuat baik dan menghindari dosa. Salah satu amalan penting dalam tarekat Qadariyah adalah menjaga akhlak yang baik dan berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Mereka diajarkan untuk senantiasa memperbaiki diri melalui amal soleh dan bertaubat diri dari segala kesalahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kitab-kitab dan ulama tarekat Qadariyah. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan kitab-kitab ulama tarekat Qadariyah. Ada beberapa kitab. Yang pertama itu ada Al-Ghunyah li Thalibit Thariq Al-Haq karya Syekh Imam Abdul Qadir Jilani.
Kitab ini membahas akidah, syariat, tasawuf, dan tuntunan bagi murid yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada kitab Futuh Al-Ghaib, kumpulan karangan Syekh Abdul Qadir Jilani yang berisi panduan tentang keikhlasan, tawakal, dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Yang ketiga ada kitab Jala Al-Khatir, berisi nasihat-nasihat tasawuf dan penyucian diri yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang keempat ada Sir Al-Asrar. Kitab ini membahas hubungan antara syariat dan hakikat. Buku ini sering digunakan sebagai panduan bagi murid yang memahami spiritualitas. Masuk ke pembahasan yang kedua tentang ulama tarekat Qadariyah. Yang pertama itu ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Pendiri tarekat ini seorang wali besar yang dikenal karena keilmuannya dalam fikih, tasawuf, dan akhlak. Yang kedua ada Syekh Abdul Wahab bin Abdul Qadir. Ini putra Syekh Abdul Qadir Jilani yang meneruskan ajaran ayahnya dan menyebarkan tarekat Qadariyah. Yang ketiga ada Syekh Ahmad Khotib Sambas, seorang ulama Nusantara yang menyebarkan tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah di Asia Tenggara. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan tarekat Islam. Yang keempat ada Syekh Muhammad As-Sanusi, salah satu ulama yang terinspirasi oleh ajaran Qadariyah dan menyebarkan tasawuf ke wilayah Maghrib. Yang kelima ada Syekh Sulaiman Zuhdi, tokoh tarekat Qadariyah yang terkenal di Nusantara. Dan saya akan menjelaskan penyebaran di Nusantara tarekat Qadariyah masuk ke Indonesia. Tarekat Qadariyah adalah aliran tasawuf yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada abad ke-12 di Baghdad dan di Irak. Penyebarannya ke Indonesia pada abad ke-15 dan 16 melalui ulama dan pedagang dari Timur Tengah seperti Mesir, Mekah, dan Madinah. Mereka juga membawa ajaran tarekat ini dan mengajarkan zikir, wirid, dan spiritual lainnya di berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera, Jawa. Tarekat Qadariyah juga diterima oleh Kesultanan karena dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Hingga kini tarekat Qadariyah menjadi tradisi spiritualitas di Indonesia. Tarekat Qadariyah adalah aliran spiritual dalam Islam yang menekankan diri untuk ketundukan kepada Allah dan pembersihan rohani melalui zikir dan latihan rohani. Tarekat Qadariyah banyak dipengaruhi juga oleh ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan bahwa tarekat Qadariyah itu masuk dan berkembang di Indonesia itu melalui ulama, pedagang, dan kesultanan. Dan ini hingga sampai sekarang ini menjadi tradisi spiritualitas di Islam Indonesia.